Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Masuri, SEMAK. Saya adalah salah satu dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasaran Jaya, Makassar. Sebagai dosen, Tridharma perguruan adalah merupakan tugas yang penting dan mulia. Salah satu bagian dari Tridharma adalah bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu penganggaran perusahaan, yang merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini mengkaji konsep-konsep penganggaran dimulai dari perspektif anggaran sebagai alat perencanaan perusahaan sampai pada akhirnya anggaran digunakan sebagai alat pengendalian manajemen. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan, yang pertama menjelaskan konsep dasar anggaran perusahaan dan perannya dalam proses perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajerial. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis jenis-jenis anggaran, baik anggaran operasional, anggaran kas, bagian penjualan, produksi, personalia, keuangan, dan pemasaran yang digunakan dalam proses penganggaran perusahaan. Kemudian yang ketiga, dapat menyusun dokumen anggaran perusahaan secara sistematis berdasarkan data historis dan asumsi yang relevan untuk periode anggaran tertentu. Kemudian yang keempat, mahasiswa dapat menggunakan perangkat lunak atau tools yang sederhana, misalnya Excel, dalam menyusun anggaran perusahaan dan melakukan simulasi anggaran. Yang kelima, mahasiswa mampu mengevaluasi deviasi antara anggaran dan realisasi, serta menginterpretasikan hasilnya sebagai dasar pengendalian biaya dan pengambilan keputusan strategis. Dengan menggunakan konsep-konsep dan metode yang terbaru untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan penganggaran perusahaan dalam satu perusahaan. Adapun sub CPMK yang ingin dicapai dari mata kuliah penganggaran perusahaan ini, mahasiswa mampu menjelaskan perspektif penganggaran perusahaan secara komprehensif dan menyeluruh. Kemudian indikator capaian yaitu yang pertama, ketepatan menjelaskan pengertian penganggaran perusahaan. Terus yang kedua, menjelaskan penganggaran di masing-masing departemen dalam satu perusahaan. Adapun untuk kegiatan belajar mengajar ini, modul pembelajaran yang kami gunakan salah satunya yaitu diskusi atau tanya jawab, di mana dengan metode diskusi atau tanya jawab ini merupakan pendekatan pembelajaran yang interaktif dan dapat memberikan kesempatan mahasiswa untuk berperan aktif dalam proses belajar. Dengan metode tanya jawab ini diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman materi. Mahasiswa tidak hanya mendengar tetapi mengolah dan mengutarakan kembali materi penganggaran perusahaan yang disampaikan dengan proses tanya jawab, sehingga membuat konsep lebih mudah dipahami dan diingat. Dan selanjutnya saya akan menunjukkan video metode pembelajaran dalam kelas, dalam diskusi kelas atau tanya jawab. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Siap, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini penganggaran perusahaan, saya absen dulu ya. Wirayanti, Hadir, Pak. Novita, Hadir, Pak. Septian, Hadir Pak. Arwan. Hadir, Pak. Jadi hari ini mata kuliah kita adalah perencanaan penganggaran perusahaan, ya, seperti itu. Sebelum melangkah ke situ, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu perencanaan? Saya, Pak. Oke, silakan.
Perencanaan menurut saya yaitu proses sistematis untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan ke depannya, Pak. Oke, baik, suatu proses atau yang sistematis ya untuk mencapai tujuan kedepannya. Mungkin ada lagi yang menambahkan? Ya, silakan, Gio. Menurut saya itu proses dan cara untuk mencapai tujuan tertentu. Proses dan cara untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, baik. Ya, terima kasih ya Novita sama Gio ya. Iya, Pak. Jadi intinya apa yang dijawab oleh Novita dan Gio ada benarnya ya. Kita hanya melengkapi saja ya. Ya. Kalau di sini dikatakan perencanaan itu memang adalah suatu proses yang sistematis ya, suatu proses yang sistematis untuk menentukan tujuan dan menetapkan strategi atau langkah-langkah ya dalam suatu periode tertentu. Jadi ada batasannya ya ketika kita melakukan perencanaan. Jadi perencanaan ini pun juga erat kaitannya nanti dengan mata kuliah kita yang kita bahas adalah dengan penganggaran ya. Penganggaran perusahaan ya. Itu sangat erat kaitannya dengan perencanaan. Oke, ada yang tahu kira-kira penganggaran itu apa? Saya, Pak. Oke, silakan. Ya. Menurut saya dan dari beberapa sumber yang saya sudah dapat, Pak, penganggaran itu adalah suatu proses penyusunan anggaran yang terkait dengan keuangan, Pak. Yang terkait dengan keuangan. Ada yang menambahkan? Saya, Pak. Oke, silakan Kristiani. Yaitu perencanaan keuangan, Pak. Perencanaan keuangan ya. Oke, baik, terima kasih ya Ian dan Kristiani ya. Jadi bisa kita katakan ya, memang penganggaran itu adalah suatu proses penyusunan anggaran ya, yaitu rencana keuangan yang merinci antara pendapatan dan pengeluaran keuangan ya. Ini erat kaitannya ya dalam perusahaan, sangat penting perencanaan dan penganggaran ya. Kenapa? Ya karena memang kalau dalam perusahaan ujung-ujungnya apa yang dicari? Adalah laba. Betul ya? Ya. Tentunya mereka melakukan pembuatan penganggaran yaitu untuk supaya ada langkah-langkah atau strategi ke depan yang dapat ditentukan ya. Jadi dari masing-masing departemen itu nanti dia akan melakukan pembuatan anggaran ya. Kalau tadi dikatakan Tian ya itu terkait dengan pemasukan dan pengeluaran keuangan ya kan. Sepakat ya? Jadi sudah cakep ya? Perencanaan dan penganggaran perusahaan ya. Ya memang ujung-ujungnya adalah untuk mendapatkan laba. Untuk mendapatkan laba tentunya apa? Harus pendapatan harus lebih tinggi daripada pengeluaran. Caranya bagaimana? Ya biasanya perusahaan itu sudah menentukan ya di depan untuk jangka waktu tertentu. Kan tadi dikatakan jangka waktu tertentu kan? Ya. Bagaimana caranya mendapatkan pendapatan yang cukup besar dan pengeluaran yang efisien ya. Silakan Joli, ada yang mau ditanyakan? Mau izin, Pak? Ya, silakan. Ada persamaan antara perencanaan dan penganggaran. Apa itu perbedaannya, Pak? Oke, baik ya. Terima kasih Joli, bagus pertanyaannya ya. Ya, nanti kita mau bahas di situ ya. Ya, bagus ya. Jadi memang ada sisi persamaannya dan sedikit ada sisi perbedaannya ya. Oke, kita lihat ya. Ini ya. Persamaan penganggaran dan perencanaan ya. Kalau ini persamaannya, ini adalah sama-sama proses manajerial. Paham ya? Jadi ini proses manajerial sama-sama dilakukan di dalam suatu perusahaan. Kalau tadi kita katakan perencanaan itu adalah langkah-langkah strateginya, ya. Sementara penganggaran itu adalah lebih teknis lagi. Bagaimana menentukan keuangannya, ya.
setuju tahun depan misalnya di perusahaan A kita harus mendapatkan laba sebesar 10 miliar misalnya setuju. Nah, mereka sedang merencanakan bagaimana cara mendapatkan 10 miliar. Itulah dengan cara lebih teknis lagi yang melakukan tugas penganggaran. Ya. Begitu ya. Tangkap ya, kalau perencanaannya itu adalah langkah-langkah strategisnya, sementara kalau penganggarannya itu lebih teknis. Bagaimana menyusun keuangannya ya dari masing-masing divisi atau departemen dalam satu perusahaan. Tapi persamaannya memang mereka sama-sama merupakan proses manajerial yang saling berhubungan ya, terkait ya. Oke. Terus kemudian apa? Sama-sama mereka bertujuan untuk masa depan. Kan tadi kita sepakat nih bahwa itu adalah untuk periode tertentu. Ya, tidak ada namanya perencanaan masa lalu, tapi pasti perencanaan adalah masa depan. Ya. Penganggarannya adalah dari sisi keuangannya, baik uang yang masuk maupun uang yang keluar, seperti itu ya. Terus kemudian apa yang ketiga? Sama-sama membantu dalam pengambilan keputusan perusahaan. Gitu. Bayangkan kalau ada departemen penjualan, ya, departemen keuangan, departemen apalagi penjualan, keuangan, personalia, seperti itu ya, departemen produksi, mereka akan ketemu nanti jadi satu. Kenapa? Mereka sama-sama punya perencanaan dan penganggaran di masing-masing departemennya. Makanya bisa dikatakan itu nanti bisa untuk pengambilan keputusan, ya. Bagaimana cara menentukan langkah perusahaan untuk mendapatkan laba 10 miliar? Personalia harus melakukan tugas apa? Ya. Departemen produksi harus melakukan tugas apa? Departemen penjualan, jadi dia harus melakukan penjualan yang lebih banyak. Ya. Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa dan terusnya. Oke ya, seperti itu. Dan mereka bersama ini perencanaan pengadaan sama-sama mengandalkan data dan asumsi. Artinya apa? Data-data histori, ya. Data-data histori masa lalu dengan asumsi. Ya. Asumsi itu adalah suatu perkiraan, suatu apa ya? Taksiran. Ya. Misalnya begini, ini perusahaan ketika dia melakukan perencanaan sekarang tahun 2025 misalnya, dia melakukan perencanaan untuk di tahun 2026. Labanya berapa? Misalnya. Labanya ini tadi 10 miliar. Makanya langkah-langkah yang harus dilakukan di tahun 2026 seperti apa? 1, 2, 3. Dengan catatan apa? Asumsi. Asumsi itu adalah perkiraan. Kan kalau misalnya apalagi ini kalau perusahaan ini biasanya kalau dia sampai melakukan ekspor nih, ya, melakukan ekspor ke luar negeri, atau sebaliknya juga dia biaya-biayanya itu ternyata menggunakan dolar, ya, maka dia harus pakai asumsi berapa kira-kira kurs US dollar di tahun 2026. Seperti itu namanya asumsi, perkiraan atau taksiran, seperti itu ya. Jadi itu memang sangat ketat ya di sini, ya, mengandalkan data dan asumsi. Nah, data itu bisa jadi data di tahun 2025 itu berapa? Sama halnya ketika kita menyusun tahun 2026 data histori, ya baik itu data-data keuangan dari masing-masing departemen itu berapa sih hasilnya? Nah itu nanti juga ya diolah untuk menentukan penganggaran di tahun 2026. Seperti itu ya. Artinya kenapa dia harus lekat dengan data-data histori. Yang tadi Joli tanya bagus sekali ya. Ada ini salah satu ini Joli ya, kira-kira ya persamaan dari penganggaran dan perencanaan ya. Oke ya. Nah, ini ada perbedaannya ya. Kalau tadi kita katakan ada definisinya ya. Kalau tadi persamaan, ini perbedaannya ya. Kalau di perencanaan itu proses penentuan dan tindakan masa depan.
Nah ini tadi kita katakan budgeting, dia adalah menyusun alokasinya. Alokasi apa? Sumber daya, khususnya keuangan. Ya. Nah, tadi dia katakan, ya betul, memang dari sisi keuangan. Karena masing-masing departemen ini kan, dia ujung-ujungnya apa? Uang kan? Betul ya? Kan yang menyamakan semua masing-masing departemen ini adalah uang. Produksi, tadi dia harus bagaimana caranya proses produksi lebih irit, sehingga biayanya juga bisa terkendali. Ya. Bagaimana bagian keuangan, dia akan memberikan laporan-laporan yang informatif supaya tidak salah gitu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Ya, Raffi, silakan. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana koordinasi yang dilakukan di suatu perusahaan untuk menyusun penganggaran Pak? Ya, oke. Terima kasih, Raffi. Ada yang bisa bantu jawab? Saya Pak, Ya, Resti. izin dijawab pertanyaan dari Saudara Ivan. Bagaimana koordinasi untuk menyusun penganggaran itu dengan cara dikomunikasikan antara masing-masing departemen, jadi harus saling komunikasi. Baik, ya. Ya. Baik, terima kasih ya. Tapi sebenarnya tadi saya sudah sampaikan tapi mungkin belum detail ya. Ya. Oke, terima kasih ya. Jadi masing-masing departemen, tadi saya katakan ada departemen penjualan, departemen produksi, departemen keuangan, departemen apalagi personalia ya. Itu biasanya sebelum tutup tahun ya, dia melakukan meeting koordinasi dulu ya. Untuk penganggaran tahun depan itu berapa sih kira-kira laba yang akan dituju ya. Sehingga mereka melakukan koordinasi rata-rata ya sebelum tutup buku. Kan kalau tutup buku biasanya apa? Bulan Desember kan. Nah, ini biasanya bulan September mereka sudah melakukan meeting ya. Mereka sudah melakukan meeting, melakukan koordinasi untuk penyusunan anggaran nanti di tahun 2026 ya. Dengan catatan apa? Sudah ada perencanaannya. Ya. Siapa yang merumuskan? Biasanya itu adalah direksi. Ya. Direksi, terus turun kepada GM. Ya. Kalau struktur organisasi kan seperti itu. Dari direksi kepada GM, dan masing-masing kepala departemen atau manajer ini yang di masing-masing departemen itu nanti melakukan meeting ya, melakukan meeting untuk menentukan masing-masing departemennya apa yang harus dilakukan dan berapa keuangan yang dibuatkan ya. Gitu. Itu satu ya. Jadi cara komunikasinya seperti itu ya. Mereka harus duduk bersama ya. Ada pimpinan, biasanya pimpinan PT bisa jadi direktur, bisa jadi general manager ya. Jadi para manajer nanti kumpul di situ. Terus yang kedua Pak, kalau sudah tersusun ya, ini kalau sudah tersusun, maka biasanya misalnya nih sudah diputuskan melakukan langkah-langkah seperti A dengan cara B, seperti itu misalnya. Maka ketika tahun 2026 mereka pun biasanya melakukan meeting koordinasi lagi. Apalagi kalau dalam satu perusahaan itu ada namanya budget control ya. Artinya apa? Dia selalu mengecek antara anggaran yang akan diterapkan di tahun 2026 itu apakah masih sesuai begitu. Mereka pun akan ketemu lagi ya. Rata-rata itu adalah biasanya manajer keuangan tuh yang akan inisiatif untuk mengundang meeting ya. Seperti itu. Pak, kita meeting 3 bulanan deh. Ini untuk melihat kondisi anggaran kita sampai Januari, Februari, Maret ini seperti apa? Apakah penjualannya tercapai atau tidak? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Gunawan. Tadi Bapak disebutkan ada beberapa departemen di dalam sebuah perusahaan. Nah, pertanyaan saya Pak, apa dampaknya jika salah satu dari departemen ini tidak menyusun anggarannya Pak? Oke, bagus sekali. Apa dampaknya kalau salah satu departemen ini tidak menyusun anggaran? Atau mungkin bisa jadi dia menyusun tapi angkanya terlalu tidak sesuai ya, begitu ya. Oke, ada yang bantu saya jawab ya, silakan. Itu menjawab Pak, menurut saya
akan sangat merugikan bagi departemen karena tidak ada data yang disampaikan oleh departemen tersebut. Oke, baik. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Pertanyaannya bagus sekali, jawabannya juga bagus sekali. Ya. Terima kasih. Seperti itu memang akan sangat merugikan bagi keseluruhan dari perusahaan ya, Indrawan ya. Seperti itu. Bayangkan salah satu departemen mungkin Indrawan tetap dia pasti adalah membuat ini ya laporan anggaran ya, anggaran. Tapi bisa jadi kalau angkanya tidak akurat itu akan merugikan departemen yang lain. Ya. Asal-asalan lah seperti itu ya. Yang tadi dikatakan ya, ketika ya. Gitu. Jadi pasti. Karena apa? Angka yang disampaikan tidak sesuai sehingga nanti pun akan sulit gitu mengalokasikan. Itu kan gunanya masing-masing departemen itu berkumpul nanti. Bahkan bisa jadi biasanya nih departemen keuangan yang sangat kritis salah ini Pak Indrawan misalnya, Pak Indrawan bisa bagian personalia ya. Masa kenaikan gaji tahun depan cuma 5%, padahal asumsi dari UMP ya, upah minimum provinsi atau upah minimum kota yang sudah ditetapkan pemerintah tahun depan itu kenaikannya 10% misalnya, sudah pasti salah ya. Dari misalnya ya contohnya Pak Indrawan ini sebagai personalia manager ya, tentu ini akan dikritisi. Kalau bayangkan kalau sampai dia menyusun gaji karyawan tahun depan naiknya hanya 5%, sementara ketentuan dari pemerintah yang tadi kan bisa menggunakan asumsi itu ada 10%, perusahaan bisa berdarah-darah nanti, ya nggak? Sudah terlanjur dialokasikan 5%, ternyata naiknya baru 10%, karena kalau enggak dibunuh oleh karyawan. Jadi yang ketiga sangat-sangat bisa berdampak ke departemen yang lain. Ya. Memang masih seyogyanya tidak boleh salah. Ya. Seperti itu. Pada saat penyusunan, makanya biasanya masing-masing manajer ini kumpul bisa sampai malam berhari-hari ya, bisa 2 hari, 3 hari seperti itu. Ketika dia melakukan atau menyusun anggaran untuk tahun depan. Oke. Jadi mudah-mudahan ya untuk nanti ini di mata kuliah penganggaran ini ya bisa sangat membantu ya di sisi nanti kalian. Tapi kalau sudah lulus ya dari perkuliahan ini, lulus dari S1 bisa menerapkannya ya dalam perusahaan ya seperti itu. Bahkan kalau kita dalam kalau nanti kalian misalnya sudah kerja ya, saudara semua sudah kerja semua, mudah-mudahan nanti sudah ada software juga ya yang dibuat untuk menyusun penganggaran ini ya. Nah ini kira-kira kesimpulan kita ya hari ini di perkuliahan kita ya. Tapi prinsipnya nanti kalian semua juga bisa belajar ya soal perencanaan penganggaran ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang masih bisa ditanyakan, silakan nanti ditanyakan di grup ya, di WA ya. Kita masih bisa berdiskusi juga ya. Jadi kesimpulan ya untuk penganggaran perusahaan ini yaitu adalah penganggaran dalam perusahaan merupakan proses penyusunan rencana keuangan yang secara terstruktur, sangat-sangat terstruktur ya. Angka histori yang sudah ada seperti itu. Terus kemudian apa? Tentunya apa? Penganggaran itu memiliki peran yang strategis. Ya, peran yang strategis. Ya. Karena nanti kan bisa menjadi gambaran ya bagi para manajer perusahaan itu di tahun 2026 mau seperti apa. Begitu ya. Karena sudah ada namanya perencanaan penganggarannya. Gitu. Terus kemudian apa? Beragam bentuk anggaran seperti anggaran operasional, kas, penjualan, serta belanja modal disusun untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan manajerial. Belanja modal di sini bisa jadi apakah harus beli mesin lagi, apakah harus beli mobil lagi, seperti itu ya.
itu semuanya sudah tercakup di saat penyusunan penganggaran. Jangan sampai belum disusun penganggaran, tidak ada anggarannya, tahu-tahu beli mesin. Terus kemudian apa? Tentunya pembuatan anggaran yang berkualitas ini menuntut adanya data histori yang kuat. Anggap ya, data historisnya itu juga harus cukup kuat, jangan sampai salah-salah. Ya. Karena tadi kan Indrawan kan mengatakan bagaimana kalau sampai bahkan departemen ada yang tidak membuat anggaran, tentunya akan sangat merugikan departemen yang lain karena ini saling terkait, gitu ya. Adanya histori yang kuat, proyeksi masa depan yang masuk akal, gitu ya. Dan keterlibatan berbagai unit kerja atau departemen. Terus kemudian apa? Yang kelima, nanti penganggaran berperan penting ya dalam membantu perusahaan untuk menghadapi ketidakpastian keuangan. Ya, saat ini apalagi kondisi saat ini ya, ekonomi dunia lagi ya serba perang terjadi di mana-mana. Ya, itu ya akan berdampak di sisi keuangan ya. Gitu. Terus kemudian apa? Perusahaan yang menerapkan sistem penganggaran secara terencana dan konsisten akan lebih siap ya dalam merespon perubahan pasar serta memiliki pengelolaan keuangan yang lebih tertata. Setuju ya? Kemudian ini nanti kalau saudara semua kalau sudah kerja ya di perusahaan, mudah-mudahan di perusahaan yang dia juga sangat kuat ya dalam penyusunan anggaran ya. Struktur organik rata-rata perusahaan besar ya, contohnya ya sangat konsen melihat penganggaran. Gitu. Oke. Mungkin barangkali perkuliahan kita hari ini di sini ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi ya. Untuk materi nanti saya berikan ke saudara semua ya. Tapi nanti kalau sekali lagi kalau masih ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, kita bisa berdiskusi di grup ya. Oke. Baik, sebelum kita tutup perkuliahan ini, kita berdoa ya. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ya. Semoga apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan yang akan kita lakukan senantiasa mendapatkan berkat kebaikan dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kita silakan. Berdoa selesai. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Baik ya, sampai ketemu minggu depan ya. Ya, Terima kasih.